dari penelitian Anda. Jadi title mesti menyatakan kontribusi dari penelitian Anda. Anda jangan berpikir bahwa saya akan membuat title seperti halnya di artikel di Kompas atau media massa seperti itu, di mana orang membuat title yang sifatnya bombastis, yang sifatnya didesain untuk menarik pembaca sebanyak mungkin. Title di artikel ilmiah tidaklah begitu. Title di artikel ilmiah belum menyatakan kontribusi dari artikel ilmiah tersebut. Mari kita lihat beberapa contoh. Ini adalah contoh satu. Ini adalah salah satu judul dari salah satu artikel ilmiah. Anda lihat di sini, judulnya adalah Silicon Insulator for High Output Waveguide Grating Coupler. Artikel ilmiah ini mau mengajukan satu material baru namanya silikon yang diletakkan di atas material insulator, dan material ini atau struktur baru ini didesain digunakan untuk menghantarkan gelombang atau waveguide. Jadi kontribusi terbesar dari artikel ini adalah material baru yang bernama silikon yang ditaruh di atas insulator. Oke. Ini adalah contoh kedua. Kalau kita lihat judulnya, ini adalah a business case for corporate social responsibility, a company level measurement approach for CSR. Kontribusi terbesar dari artikel ini adalah kalimat ini. Ini adalah kontribusi terbesarnya. Jadi artikel ini mulai dengan teori yang menarik sekali. Dia katakan bahwa perusahaan-perusahaan secara umum sudah setuju dan sepakat bahwa melakukan CSR itu penting. Jadi CSR itu penting untuk dilakukan. Tetapi yang masih menjadi isu adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat komersial atau business entity itu belum memiliki instrumen atau alat ukur untuk mengukur kalau saya invest sekian juta untuk CSR, berapa besar profit yang saya peroleh dari CSR itu. Mereka belum memiliki persamaan matematik atau model yang bisa digunakan untuk mengukur benefit yang bisa diperoleh dengan melakukan CSR. Lalu tujuan artikel ilmiah itu adalah mengajukan suatu model yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengukur benefit dari CSR. Makanya dia memberikan judul seperti ini, yaitu Company Level Measurement Approach untuk mengukur CSR. Itulah kontribusi dari artikel ini. Ini adalah artikel lain yang saya ambil dari International Journal of Accounting. Saya kira Anda bisa tebak kontribusi dari artikel ini. Dia mulai dengan judulnya adalah satu kalimat pertanyaan. Does convergence of accounting standard lead to convergence of the accounting practice? A study from China. Di artikel ini menanyakan apakah kalau standar accounting itu sudah konvergen itu artinya sama, itu terjadi kesepakatan. Saya kira Anda semua tahu bahwa banyak sekali standar akuntansi di luar sana. Ada IFRS dari United States, kita juga punya accounting standard, Eropa juga punya accounting standard, China punya accounting standard sendiri-sendiri. Tetapi kita juga punya multinational company yang essentially beroperasi di seluruh negara itu. Dan sekarang kita temui banyak sekali accounting standar yang konvergen, yang mulai mirip, yang mulai serupa. Accounting standar Indonesia misalnya banyak sekali mengadopsi accounting standar dari United States. Nah, yang ingin diteliti oleh artikel ini adalah jika accounting standar itu sudah konvergen, apakah dalam prakteknya juga konvergen? Itu adalah kontribusi dari
dari penelitian ini, hanya mau mengatakan iya atau tidak, atau berapa persen konvergensi itu sudah jadi. Oke, jadi kontribusi terbesarnya adalah untuk menjawab pertanyaan ini, apakah terjadi konvergensi di accounting standar dalam level praktisnya. Contoh yang terakhir adalah satu artikel yang saya ambil dari Social Science. Artikel ini judulnya adalah Dynamics of Adolescents Friendship Network and Smoking Behaviors. Kalau Anda lihat ini, ada hal lain yang mau saya tekankan di sini. Pertama, bagaimana memilih title, dan Anda lihat di sini kontribusi dari penelitian ini adalah dynamics. Jadi artikel ini mau meneliti atau penelitian ini mau melihat hubungan antara jaringan pertemanan atau jaringan persahabatan di orang dewasa dan kebiasaan merokok. Dia ingin menemukan hubungan antara kebiasaan merokok dan hubungan pertemanan. Sebenarnya lebih jauh lagi yang mau dia teliti itu adalah manakah yang terjadi lebih dahulu. Kalau seseorang ingin membuat sahabat baru, apakah dia akan membuat sahabat terhadap siapapun juga, atau dia perokok terhadap siapapun juga yang juga memiliki kebiasaan merokok? Apakah seseorang perokok membangun persahabatan dengan melihat apakah orang lain perokok atau tidak? Jika orang lain perokok, maka dia akan mencoba membina hubungan persahabatan dengan dia. Halo Pak. Mereka akan, ya. Halo Pak Fergi. Sebelumnya minta maaf ya, mungkin pertanyaan saya terlalu dasar, terlalu basic. Sebelum mungkin kita tidak confuse. Pertanyaan saya adalah title di atas ini Pak, contoh di slide Bapak ya. Title-nya itu sebenarnya Social Science atau Dynamic of Adolescent Friendship bla bla bla. Judulnya Pak. Maaf Pak. Jadi ya ini adalah title yang saya ambil dari Social Science. Ini hanya contoh judul penelitian yang saya ambil dari Social Science. Jadi judul artikelnya adalah Dynamics. Jadi judul artikelnya adalah ini. Judul artikelnya ini. Ini judul artikelnya. Dan ini hanya judul slide saya. Ini judul artikelnya ini. Oke Pak Fergi, terima kasih. Ya, jadi judul penelitiannya adalah Dynamics of Adolescent Friendship Network and Smoking Behaviors. Dia mau meneliti satu hal yang sederhana sekali. Bagaimana orang dewasa membangun hubungan teman. Apakah kita berteman dengan orang yang merokok saja, atau kita mau berteman dengan siapa saja? Yang penting siapa saja itu mau dijadikan perokok. So dia ingin mendevelop dinamika itu. Jadi dia ingin mengetahui dinamika itu. Itu hal pertama. Bahwa sampai di sini kita sudah tahu bahwa judul tesis dan judul artikel Anda perlu menggambarkan kontribusi penelitian Anda. Itu perlu Anda ingat. Yang kedua, judul di sini memperlihatkan variabel-variabel yang terlibat di dalam penelitian Anda. Contoh judul ini jelas sekali ada dua variabel yang perlu diteliti. Yang pertama, aspek pertama yang perlu diteliti adalah ini, friendship network, jaringan pertemanan adalah variabel pertama, dan variabel kedua adalah smoking behaviors. Smoking behavior. Jadi dia ada dua variabel. Variabel pertama jaringan pertemanan, variabel kedua adalah smoking behaviors. Anda perlu melihat di sini secara hati-hati bagaimana judul artikel menggambarkan kontribusi dan juga menggambarkan variabel-variabel yang terlibat di dalam penelitian. Oke, hopefully itu jelas. Saya akan mengatakan lebih jauh lagi implikasinya. Di dalam bagian
kedua atau chapter 2 dari master thesis Anda perlu menulis dasar teori. Dasar teori yang Anda tulis adalah dasar teori atau teori yang dekat sekali dengan tesis Anda, dengan topik penelitian Anda. Dalam contoh ini, maka di dalam bab 2 Anda perlu menceritakan apa itu yang dimaksud dengan friendship, apa yang dimaksud dengan friendship, apa yang dimaksud dengan jaringan friendship atau jaringan pertemanan. Bagaimana mengukur jaringan pertemanan, di situ Anda ceritakan secara detail di bab 2 Anda. Anda juga menceritakan secara detail smoking behavior, bagaimana mengukur smoking behavior. Apakah seseorang yang merokok seminggu beberapa kali termasuk smoker atau tidak, seterusnya dan seterusnya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa judul ini menentukan banyak hal. Judul ini menentukan teori yang harus Anda tulis, menentukan riset metodologi atau metode penelitian yang Anda ambil. Shortly speaking, judul penelitian atau topik penelitian mendrive semuanya, mengontrol bab 2, mengontrol bab 3 Anda, dan mengontrol bab 4 Anda. Jadi itu adalah hal yang besar sekali. Jadi topik penelitian adalah hal yang esensial sekali karena dia mengendalikan seluruh aktivitas-aktivitas yang akan mengikuti ini. Dengan demikian, topik penelitian perlu didefinisikan dengan jelas, dengan tajam sekali. Dia akan, dari situ saja kita sudah bisa melihat variabel-variabel yang terlibat. Kita sudah bisa melihat apa yang harus diukur. Kita bahkan sudah bisa menebak metode yang akan digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Oke, sampai di sini saya akan buka sesi untuk bertanya. Silakan tanya sesuatu. Maaf Pak Fergi. Saya bertanya, ya? Maaf Fergi. Ya. Oke, pertanyaan personal Pak ya. Ya. Ini mungkin akan menjadi judul apa mini proposal saya itu. Bapak tolong lihat apakah sudah memadai atau belum ya. Judul proposal saya adalah sebentar. Oke. Analisis pengaruh penggunaan software secara bersifat mandatori terhadap penerimaan dan kepuasan penggunanya. Case untuk Dapodik di Batam. Oke, kalau saya melihat itu cukup unik, ya, cukup unik. Di situ ada beberapa variabelnya sudah jelas sekali, yaitu pertama penggunaan software yang sifatnya mandatori, dan variabel kedua yang saya tidak begitu jelas menangkapnya. In term of that, dia sudah cukup jelas mengenai apa yang mau diteliti. Yang saya tidak sangat yakin adalah kata analisisnya itu, apakah itu mencukupi untuk menjadi master thesis atau tidak. Mungkin untuk membuat dia lebih mendalam adalah mungkin suatu model relasi antara ini. Jadi Anda akan membuat suatu mathematical model yang menghubungkan relasi antara penggunaan software secara mandiri dengan variabel-variabel lain. Ya. Kata analisisnya itu yang menurut saya perlu diganti dengan sesuatu sehingga studi ini menjadi lebih besar kontribusinya, lebih dalam, bukan sekedar analisis. Baik. Ya, oke. Baik, Pak, terima kasih. Itu hanya berdasarkan satu aspek, hanya berdasarkan aspek judulnya saja. Tetapi untuk membuat ini kualifikasinya cukup untuk menjadi master thesis, saya juga perlu melihat state of the art, publikasi-publikasi orang lain dalam hal ini. Saya perlu melihat similarity-nya, saya melihat perbedaannya, saya mau melihat orang lain kalau publis dalam topik seperti ini, apa yang mereka bicarakan. Saya perlu melihat itu untuk memutuskan apakah ini pantas untuk menjadi master thesis atau tidak. Mudah-mudahan cukup jelas ya, bukan
bukan saja satu aspek yang perlu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, good. Saya akan lanjutkan lagi. Jadi saya kira topik sudah, judul penelitian sudah jelas ya. Saya kira bagian pertama ini sudah cukup jelas. Sampai di sini Anda mestinya punya kemampuan untuk membuat judul penelitian Anda. Ya, kira-kira kata apa yang pantas untuk meneliti. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai abstrak. Kalau Anda ingat, abstrak itu adalah miniatur atau bentuk mini dari artikel ilmiah. Seperti halnya boneka, kalau kita sebut boneka itu adalah miniatur dari manusia, maka ia wajib memiliki semua esensial komponen dari artikel itu. Sebagai contoh, artikel ilmiah memiliki background, metode, results, dan conclusions. Sampai conclusion tidak wajib ada. Maka abstrak juga wajib mengandung bagian-bagian itu. Ya, jadi abstrak adalah miniatur dari artikel ilmiah. Itu sebabnya, dan sebelum saya lanjutkan, judul itu adalah bentuk yang paling mini dari satu artikel ilmiah. Jadi sebelum Anda memutuskan untuk membaca satu artikel ilmiah, lihat judulnya lebih dahulu. Kalau Anda lihat dari judulnya cukup dekat dengan penelitian Anda, kemudian Anda membaca abstraknya, Anda tidak melihat kontennya, Anda hanya membaca judul kemudian abstraknya. Dari situ Anda sudah bisa putuskan apakah ini relevan sekali dengan studi yang Anda mau lakukan atau tidak. Karena abstrak adalah miniatur dari artikel ilmiah. Jika Anda lihat bahwa abstraknya itu dekat sekali dengan apa yang Anda lakukan, kemudian Anda berusaha mendapatkan artikel itu, kemudian membaca artikel itu. Jadi abstrak adalah esensial komponen, dia merupakan miniatur dari artikel ilmiah. Nah, ini hanya administrasi sifatnya. Umumnya kita membedakan dua jenis abstrak, yang satu yang konvensional abstrak, satu yang structures abstrak. Ini bukan hal yang harus diingat, hanya sekedar tahu saja. In terms of content, keduanya sama. Ini adalah contoh abstrak yang saya ambil dari bidang biologi. Ini adalah abstrak yang terstructures, abstrak terstructures karena keempat bagian itu dipisahkan secara eksplisit. Ya, Anda bisa melihat ada bagian pertama di sini, ada bagian pertama di sini. Kemudian kita memiliki bagian kedua di sini, kita memiliki bagian ketiga, dan kita memiliki bagian keempat. Keempat bagian itu dipisahkan secara eksplisit. Ini disebut dengan structures abstract. Untuk non-structures abstract, maka keempat bagian ini harus digabungkan menjadi satu paragraf. Saya katakan, saya ingatkan lagi, satu paragraf, bukan dua paragraf atau lebih. Satu paragraf, jadi menjadi satu paragraf. Di dalam kasus structures dan non-structures abstract, Anda tidak perlu menuliskan kata background, Anda tidak perlu menuliskan kata methods, tidak perlu menuliskan kata result, tidak perlu menuliskan kata konklusi. Gabungkan semua ini menjadi satu paragraf. Itulah yang disebut dengan non-structures abstract. Isinya sama persis begini. Jadi, ketika saya akan menulis abstrak dalam prakteknya, kalau saya mau menulis abstrak, yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan menuliskan kata background, method, result, dan konklusi. Itu akan saya tulis lebih dahulu. Kemudian saya mulai fokus ke bagian backgroundnya saja. Kalimat apa yang harus saya tulis untuk itu. Selanjutnya saya tulis bagian method, bagian result, dan bagian konklusi. Ketika semuanya itu sudah selesai, kalau saya mau menulis non-structured abstract, saya hapus kata background, saya hapus method, dan saya gabungkan semuanya menjadi satu. Oke, nah, saya kira dalam hal
struktur dari abstrak Anda sudah paham. Mari kita lihat detailnya. Mari kita coba pelajari dari ini adalah contoh abstrak yang bagus sekali, dan saya menyarankan Anda pada saat Anda akan menulis abstrak, Anda tolong lihat abstrak ini. Kita mulai lihat dari bagian backgroundnya. Kita akan coba amati bagian background. Lihat bagaimana dia menceritakan persoalannya. Oke. Dia mulai dengan kalimat bahwa dia bilang secara umum orang menerima bahwa jumlah kromosom manusia itu adalah 48. Oke, lihat dia bilang secara umum kita menerima bahwa kromosom 48. Tetapi lihat kalimat berikutnya, dia menggunakan kata but di sini. Perhatikan ada kata but di sini yang berarti tapi. Artinya apa? Artinya dia meragukan dengan apa yang orang umumnya percaya. Ya. Dia memberikan alasan kenapa dia meragukan hal itu. Dia mengatakan bahwa untuk menghitung kromosom itu susah. Ya, untuk menghitung kromosom itu susah. Itu sama saja dengan dia tidak percaya kromosom itu 48. Alasannya dia susah karena mereka kelam, mereka menempel satu dengan lain, dan mereka saling menimpa satu dengan yang lain. Jadi dia menceritakan persoalannya. Nah, karena kesulitan itu, maka mengatakan angka 48 itu bisa jadi belum jelas. Nah, kemudian dia bilang dalam penelitian ini kita menggunakan culture shell. Culture shell itu adalah sel yang ditumbuhkan, yang dikembangkan di tempat tertentu, mungkin dikirim reaksi dan seterusnya. Kemudian diberikan solusi atau cairan sehingga kromosom itu bisa terpisah. Nah, karena kromosomnya terpisah, sekarang bisa dihitung dengan mudah. Oke, so perhatikan baik-baik bagaimana di sini menceritakan persoalan dengan sangat tajam. Kemudian bagian kedua, bagian metode. Sebelum saya jelaskan metode, Anda perlu ingat bahwa metode harus ditulis sehingga orang lain yang mau mengulangi apa yang kita lakukan bisa mengulanginya dengan jelas. Jadi metode itu adalah langkah-langkah yang kita tempuh untuk menemukan jawaban dari yang kita lakukan. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana dia menulis metodenya. Dia mengatakan bahwa metode yang dilakukan adalah culture cell, atau sel yang dia tumbuhkan, yang diambil dari human embryonic lump, diambil dari embrio dari manusia, dari lumpnya, diambil selnya, cubit sedikit dari situ. Kemudian sel itu dikasih dua jenis cairan, yaitu namanya colchicine dan dikasih hypotonic solution, diteteskan kedua cairan itu, dan kedua cairan itu bisa memisahkan kromosomnya. Dari hasilnya adalah dia menemukan kromosom baru. Dengan demikian kesimpulannya bahwa kromosom manusia 46 bukan 48. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas bagaimana penelitian itu. Gunakan bahasa yang sederhana, gunakan bahasa yang jelas, tidak muter-muter bahasanya, sederhana, presentasikan temuan Anda sesederhana itu. Oke, Maaf, saya Pak. buka sesi untuk pertanyaan, Maaf, silakan. Pak. Ya. Ini kan abstrak di bidang biologi, Pak. Kalau abstrak di bidang statistik seperti apa? Oke, saya punya nanti di slide ke depannya akan kita temukan. Oke, sip. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada, saya langsung ke slide berikutnya. Oke, ini adalah abstrak di manajemen, saya skip. Ini di accounting, saya coba membaca punya apa yang Anda mau. Oh, ini di social science. Oke lah, coba kita lihat yang di accounting ini. Persis seperti itu, tetapi sedikit lebih kompleks. Saya akan perlahan-lahan mencoba menjelaskan abstrak ini. Di sini dia katakan apa yang coba dia teliti, bahwa dia melakukan empirical study artinya studi yang berdasarkan data-data empiris. Data-data empiris itu adalah data yang dikumpulkan dari suatu keadaan yang terbatas, bukan keseluruhan sifatnya. Dia mau mempelajari apakah
apakah effort di Cina untuk menyatukan accounting standar dengan accounting standar dari Amerika nasional IFRS selama 15 tahun. Jadi mereka rupanya sudah bekerja keras 15 tahun untuk menyatukan accounting standar. Apakah itu berhasil atau tidak berhasil, mereka mau teliti itu. Oke. Lebih spesifiknya dia katakan ini mau mengevaluasi konvergensi. Oke. Apakah praktek akuntansi di Cina dari 3 perspektif, ini mulai sangat spesifik, khususnya dari 3 spesifik Chinese, ini GAAP dan IFRS, apakah ada kemiripannya? Oke, so itu hal yang mau dia lakukan. Apakah ada konvergensi? Metode, sekarang dia menceritakan apa yang dia lakukan untuk mendapatkan jawaban dari situ. Metodenya bisa Anda bayangkan, sederhana sekali. Dia mengambil laporan keuangan dari 79 perusahaan di Cina. Ini adalah laporan keuangan dari 79 perusahaan di Cina. Dari tahun 99, dari tahun 99 sampai 2002. Itu adalah 79 perusahaan yang muncul di bursa di Cina. Kemudian laporan keuangannya diambil, kemudian dibuat checklistnya. Checklist mungkin komponen ini ada di IFRS dan dilihat apakah laporan-laporan itu mengandung komponen-komponen yang ada di IFRS. Jika ada, dia cek ada; jika tidak ada, cek. Kemudian dari situ bisa diukur berapa banyak komponen di dalam IFRS yang ada juga di laporan keuangan Cina. Dari situ kita bisa melihat berapa persentase compliance-nya. Oke. Nah, akhirnya dia mengambil kesimpulan ini. Overall, dia bilang, we believe that our findings suggest that in China, convergence of accounting standard has been conduit to the convergence of accounting practice. Jadi, kesimpulannya mengatakan bahwa konvergensi di dalam standar juga terrefleksi di dalam konvergensi dalam praktisnya. Oke. Saya hanya punya contoh-contoh ini. Anda mungkin jika Anda butuh contoh-contoh di manajemen sistem informasi, Anda bisa melihat ke jurnal-jurnal di Elsevier. Dan jika Anda mengalami kesulitan, katakan ke saya di forum, saya akan mencoba mencari contoh di situ, kemudian akan saya diskusikan di forum. Oke, mudah-mudahan itu cukup memuaskan Anda. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Oke, jika ada pertanyaan Anda langsung potong saya at any time. Tanyanya apapun, relevan atau tidak silakan tanyakan. Sebagai kesimpulan untuk abstrak adalah abstrak perlu mengandung bagian-bagian ini. Jadi abstrak perlu mengandung bagian-bagian. Sampai di sini kita sudah diskusi mengenai bagaimana membuat title. Kita juga sudah diskusi bagaimana membuat abstrak. Jadi saya menganggap Anda sampai saat ini bisa membuat abstrak dan bisa membuat title. Ada halo Pak Fergi. Ya. Oke, jadi secara tidak langsung dengan adanya abstrak ini, maka para pembaca ya jurnal kita sudah mengetahui mungkin secara kasar gambaran dari apa yang akan kita tulis dalam jurnal. Benar nggak Pak? Betul Pak, betul sekali. Betul, kita sudah dipahami orang. Betul. Terima kasih Pak. Hal yang paling esensial juga sudah ada di situ. Ya, sudah mereka peroleh sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Sekarang adalah introduction.
Uh, Introductions ini adalah bagian yang paling penting dari proposal Anda. Bagian inilah yang akan dibaca untuk melihat apakah proposal Anda itu pantas untuk menjadi master thesis atau tidak. Jadi perhatikan baik-baik bagian introduction ini. Saya katakan sebelumnya, introduction ini muncul di bagian 1.1 proposal Anda dan tesis Anda, bagian 1.1. Saya selalu katakan ke student di bawah panduan saya, bagian 1.1 ini minimum 3 paragraf. Kelihatannya sederhana 3 paragraf itu, tapi kalau mereka sudah menunjukkan paragraf yang mereka buat ke saya akan mudah sekali menunjukkan kelemahannya. Hanya 3 paragraf, tapi menuliskannya luar biasa sulitnya. Anda mungkin akan membaca banyak sekali hanya untuk bisa menulis 3 paragraf ini. Ketiga paragraf yang perlu dibuat adalah justifikasi kenapa penelitian Anda ini harus dilakukan. Kemudian background, ini adalah state of the art, apa yang sudah orang lain lakukan. Kemudian ketiga, apa yang mau Anda lakukan. Yang sangat sulit untuk ditulis adalah background. Kenapa, Pak? Karena untuk menuliskan bagian ini Anda perlu membaca artikel-artikel yang sudah dibuat oleh orang lain. Enggak, kalau mau sini aja. Tapi aku jam 6 baru bisa itu, baru bisa kelar. Introductions. Coba kita lihat bagaimana orang membuat introduction ini. Bagian ini penuh dengan citasi untuk memperlihatkan bahwa dia juga memperhatikan hasil tulisan orang lain sebelum penelitian ini dia putuskan untuk dilakukan. Itu adalah salah satu ciri penelitian ilmiah. Anda kalau sudah berhasil menemukan persoalan penelitian, tidak berarti itu langsung diteliti. Anda perlu cross check, Anda perlu baca publikasi yang ada untuk memperlihatkan bahwa Anda berhati-hati, untuk memperlihatkan bahwa Anda tidak menutup mata terhadap kemungkinan orang lain sudah melakukan apa yang Anda mau teliti. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu ada di penelitian ilmiah. Mari kita diskusikan ini. Kalimat pertamanya sulit, mudah-mudahan Anda bisa baca ini sulit sekali hurufnya. Di situ dia katakan, for a business perspective, peneliti sering berdebat apakah CSR can improve competitiveness of a company, which is good. Ini kalimat yang kuat ini, karena ini adalah klaim yang kuat sekali. Perhatikan dia juga berikan sumbernya di situ. Dia berikan sumbernya, bahwa sumber tersebutlah yang mengatakan bahwa peneliti itu masih sering berdebat apakah CSR itu bisa meningkatkan competitiveness dari perusahaan. Meragukan sekali hal itu. Kemudian kalimat berikutnya coba lihat. In long term, this implies that a positive relationship between CSR involvement in financial success. Dia mengatakan bahwa di long run, di dalam waktu yang panjang itu ada hubungan yang positif antara keterlibatan CSR dengan financial success. Jadi dalam jangka panjang ada hubungan yang kuat antara keterlibatan dalam CSR dengan sukses secara finansial. Nah, dia bilang lagi kemudian banyak penelitian sudah menganalisis hubungan antara CSR dan financial performance. Ya, di sini Anda lihat hubungan antara CSR dan financial performance. Kemudian dia beri citasi di situ. Tetapi hasilnya dia bilang itu adalah mixed results. Coba Anda lihat sini dia menggunakan kata mixed results. Mixed results itu artinya tidak meyakinkan gitu ya. Ada yang mengatakan hubungannya positif, ada yang mengatakan hasilnya negatif. Jadi mixed results, ya, mixed results. Nah, kalau begitu itu akan membuat orang tidak mau melakukan CSR sebagai bagian dari business practice. Kemudian ada peneliti yang namanya Knox ini, ada peneliti yang namanya Knox yang mengatakan bahwa karena ada lack of systematic framework, jadi karena tidak ada prosedur yang
sistematis yang menghubungkan investasi di CSR dan efek bisnisnya, maka itu inhibited, dia menghambat perusahaan yang mau melakukan CSR. Jadi karena kekurangan prosedur atau mekanisme yang menghubungkan antara investment di CSR dan keuntungannya, karena tidak ada model itu, maka itu menghambat company, inhibited, ya, company jadi tidak mau melakukan CSR, jadi ragu-ragu apakah CSR perlu dilakukan, tidak tahu ruginya berapa. Oke. Nah, kemudian dijelaskan lebih jauh, a framework or approach that would allow company, yang satu framework, satu model, satu metode yang membuat company bisa mengakses, bisa menghitung impact dari CSR dalam segi bisnis, akan would facilitate the further implementation of CSR and support rasional. Jadi jika company itu sudah punya framework atau model atau approach yang mengizinkan company itu menghitung impact dari CSR, maka itu bisa membantu company dalam implementasi dari CSR dan memberikan alasan yang rasional kenapa CSR itu harus dilakukan. Oke, so Anda lihat ini artikel yang bagus sekali. Dia mensitasi beberapa sumber, dari sitasi-sitasi itu, dari fakta-fakta yang sudah ditemukan orang, dia berhasil mendefinisikan persoalan. Jadi persoalannya adalah karena lack of framework yang menghubungkan investasi di CSR dan keuntungan di CSR. Lack of framework, bagaimana dia menggunakan hasil studi orang lain untuk mengidentifikasi masalahnya. Dari sini dia dapat pertanyaan penelitian. Inilah pertanyaan penelitian. Inilah pertanyaan penelitiannya. Bahwa how to measure the company specific value of CSR activity. Halo. 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 Putus kali internetnya. Halo. Halo. Halo Pak. Tes. Tes. Halo Pak. Bisa kedengaran Pak. Tes. Tes. Halo. Oke Pak. Ini adalah introductions yang baik sekali. Ini adalah introduction yang baik sekali. Anda perlu memperhatikan ini secara detail, secara hati-hati. Bagaimana pertanyaan penelitian itu dibuat. Saya mengatakan tadi sulit sekali untuk membuat desain seperti ini karena Anda butuh membaca banyak sekali. Perhatikan bagaimana dia membaca sebagai contoh tulisan yang ini, kemudian membaca tulisan yang ini, kemudian membaca tulisan yang Knox, membaca beberapa artikel hanya untuk menemukan satu pertanyaan penelitian. Hopefully, dari penjelasan ini Anda menyadari betapa sulitnya membuat pertanyaan penelitian karena kita perlu membaca dan menghubungkan hasil-hasil penelitian tersebut. Oke, saya buka pertanyaan di sini. Silakan jika ada pertanyaan. Pak Fergi, maaf Pak. Ada pertanyaan? Ada Pak. Halo Pak. Silakan Pak Tony. Oke. Jika ada pertanyaan atau yang lain. Apakah kita bisa nggak menggunakan model framework yang sudah ada, yang pernah diteliti sama orang lain, tapi menggunakan case yang berbeda dengan model dengan case dia, bisa nggak? Halo Pak. Halo. Halo. Tidak ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Halo Pak Fergi. Halo. Mau nanya Pak.
Ya, halo. Eh, Tes. untuk introduction ini Pak ya, Ya, apabila kita menggunakan menggunakan reference ya dari Ya. katakanlah tulisan bebas melalui LinkedIn atau dan sejenisnya, apakah bisa dimasukkan dalam sini Pak sebagai reference? oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Bapak ini di sisi saya mungkin ada masalah dengan hardware. Apakah Bapak masih bisa dengar saya, Pak? Bisa, Iya Pak, saya masih bisa dengar dengan sangat amat jelas Pak. Oke. Begini, kita akan menulis artikel ilmiah, tesis termasuk artikel ilmiah, tulisan ilmiah. Uh, nah, karena ini adalah tulisan ilmiah, maka ada satu proses yang perlu dia lewati. Tapi sebelum saya menceritakan proses itu, saya ingin bertanya ke rekan-rekan semua di sini, mana yang lebih rekan-rekan percaya, artikel yang muncul di Kompas atau artikel yang muncul di detik.com? Yang mana yang lebih rekan-rekan percaya? Kompas. Kompas. Yang lain ada yang beda? Kompas juga. Kompas. Oke. Boleh saya tahu kenapa rekan-rekan bisa mengambil kesimpulan lebih bisa percaya artikel di kompas.com ketimbang detik.com? Kompas ada editor Pak. Detik.com tidak ada editor. Oke, itu yang jadi masalah. Kalau kita melihat sederhananya, sesuatu itu bisa bagus kualitasnya jika ada semacam reviewer atau editor atau pihak lain yang mengevaluasi hasil orang lain. Di manufacturing juga dimanapun. Kalau Anda berada di manufacturing company, ada insinyur yang mungkin manufaktur kemudian menghasilkan satu benda atau satu produk, maka perlu ada orang lain yang mengevaluasi kualitas dari produk yang dibuat oleh insinyur itu. Dan jika tidak ada pihak lain yang melakukan quality control, sering sekali kualitasnya bisa suffer, kualitasnya bisa drop. Demikian juga writing material. Saya berani bertanya, dan Anda bisa mencoba buku-buku teks yang Anda gunakan di S1, dan terutama dalam yang ditulis oleh dalam bahasa Inggris, kecil sekali kemungkinan Anda akan melakukan kesalahan di situ, baik kesalahan dalam bentuk grammar, kesalahan data. Hal itu terjadi karena mereka melibatkan banyak sekali orang, bukan saja ada penulisnya, tetapi ada orang lain yang menjadi reviewer yang mengecek dokumen tersebut, editor, dan seterusnya. Sejumlah orang yang bekerja sama dalam satu tim itulah yang bisa digunakan untuk eliminasi kesalahan-kesalahan. Nah, artikel ilmiah juga begitu. Artikel ilmiah yang dipublis di jurnal-jurnal internasional umumnya melewati proses quality control yang disebut peer reviewing process. Nah, peer reviewing process artinya artikel yang dikirim akan dievaluasi oleh biasanya 2 orang expert atau ahli di bidang tersebut. Nah, sistem ini tidak sempurna, artinya ada juga artikel yang lolos walaupun dia mengalami banyak, walaupun memiliki banyak kesalahan, bisa juga terjadi. Tetapi ini adalah satu-satunya sistem yang kita miliki sekarang. Anda mungkin sering mendengar open access jurnal di mana jurnal mempublis artikel dengan kualitas yang buruk sekali. Itu juga bisa terjadi. Oke, tetapi sederhananya, kalau kita menulis artikel ilmiah, kita perlu menggunakan sumber-sumber yang memiliki quality control yang bisa dipercaya. Berdasarkan itu, material-material tertulis yang memiliki quality control yang bisa kita terima saat itu
saat ini hanyalah artikel yang muncul di jurnal ataupun tulisan-tulisan teks. Hanya itu writing material yang bisa kita percaya. Kita tidak bisa menggunakan blog karena Anda semuanya sudah tahu bahwa dalam menulis blog tidak ada editor yang akan mengecek benar atau tidak itu sama. Seseorang yang menulis blog ataupun mendiaktifkan bisa langsung terus post. Sebaliknya di media seperti Kompas ada editor yang berfungsi melakukan quality control. Sampai saat ini artikel yang muncul di Wikipedia masih menjadi perdebatan. Ada orang yang boleh, ada orang yang boleh. Tapi secara umum itu tidak diizinkan untuk menggunakan sumber utama dari situ. Jika itu hanya additional sources, sumber tambahan saja mungkin tidak akan jadi isu utama. Dan saya sangat tidak sarankan Anda untuk menggunakan sumber-sumber yang tidak memiliki sistem quality control. Sekali lagi, jika topik penelitian Anda temukan dari website seperti LinkedIn, blog, saya berani katakan tentu tidak bisa diterima. Anda perlu menggunakan sumber yang sudah diterima quality controlnya dari jurnal ilmiah ataupun pembicara. Semoga bisa dipahami hal ini. Oke Pak, boleh saya bertanya Pak? Ya silakan. Oke, saya mengulang pertanyaan saya tadi. Bisa nggak kita kalau dari penjelasan introduction sini yang manajemen ini pada saatnya kan membuat framework sih ya. Kalau kita menggunakan framework yang sudah ada tetapi dengan case berbeda, apakah dibolehkan untuk tesis? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab ini. Setiap langkah-langkah yang Anda lakukan di dalam penelitian ilmiah itu perlu dilakukan dengan hati-hati. Sebagai contoh, misalnya ketika Anda membuat framework, di dalam membuat framework itu sebenarnya Anda mau menuliskan interaksi antar variabel-variabel yang meneliti. Saya akan gambarkan supaya lebih jelas apa yang mau saya bicarakan. Oke, misalnya dalam penelitian social science ini, saya sedang mencari kanvas putih di mana saya bisa coret-coret di situ. Oke, saya tidak tahu bagaimana mendapatkan kanvas putih. Di whiteboard. Di bagian whiteboard aja Pak. Di whiteboard Pak. Di whiteboard aja Pak. Gimana itu? Saya nggak tahu itu Pak. Di atas Pak. Di Samping itu Pak. Di di slide itu whiteboard Pak. dulu. Di slide. Di atas WebEx itu ada kan di So, whiteboard. Sergi, sebelahnya whiteboard Pak. Sebentar ya. Ada notes, ada view. Oh, bukan ini ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Atau di menu share kemudian whiteboard Pak. Oh, di menu share. Oke. Menu share whiteboard. Oke, saya lihat itu. Oke, saya sudah dapat whiteboard. Oke, saya sekarang mau bicara mengenai framework dan ini adalah bagian yang sulit sekali. Proses untuk membuat kita punya satu blok begini. Satu blok itu menyatakan satu variabel. Framework kira-kira begitu, menyatakan interaksi antar variabel. Katakanlah kita membuat begini. Oke.
Ada gangguan hari ini. Oke, rupanya tidak mudah menggunakan ini. Oke, katakanlah begitu. Katakanlah ini adalah smoking, ini adalah Bukannya versi smoking. ini adalah smoking. Nggak ada. Tidak bisa rupanya di sini. Oke, sip, Ini berarti katakanlah lanjut. adalah smoking. Ini adalah smoking behaviors, kemudian ini friendship. Ya. Ini adalah friendship. Ya, friendship. Oke, kira-kira artikel tadi mau mempelajari hubungan seperti ini. Kemudian mungkin kita juga punya aspek lain. Mungkin kita punya aspek lain. Oke, mungkin kita punya. Oke, ini panahnya kebalik. Oke, so ya kita mungkin punya banyak sekali aspek begini, ya. Kemudian oke, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kita maksud dengan framework itu, interrelasi antara variabel-variabel yang terlibat. Cara membuat framework seperti ini, pertama, kita mungkin membaca satu artikel ilmiah dan dia mengatakan ada relasi antara A dengan B. Kemudian kita membaca lagi artikel ilmiah, kemudian dia juga menemukan ada relasi antara A dengan C, dan seterusnya, dengan mengumpulkan teori-teori yang orang sudah, atau relasi-relasi yang orang sudah buat itu, kemudian kita come up satu framework, satu interrelasi yang mungkin mengintegrasikan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi hal yang perlu diingat adalah kita tidak bisa membuat framework begitu saja. Kita perlu memperhatikan hasil-hasil tentang orang lain, kemudian berdasarkan itu kita membuat framework. Jadi variabel yang terlibat di dalam framework kita harus kita bisa jelaskan, harus ada evidence kenapa variabel itu ada di sana. Dan sebagai contoh dalam friendship ini, kita akan mendefinisikan variabel-variabel lain yang terlibat dan bagaimana mengukur friendship. Tentunya kita tidak bisa mengajukan atau mengatakan friendship bisa diukur dengan cara begini. Ada sumber yang sudah pernah mengukur friendship itu. Jadi yang penting perlu diingat adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan perlu ada basis, at least ada logic, atau ada sumber, atau ada claim, atau ada hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hal itu. Saya lompat ke bagian lain. Misalnya di bagian metode. Sering sekali Anda mungkin punya penelitian yang mengukur tingkat kepuasan. Mengukur tingkat kepuasan itu bukan hal yang mudah. Itu bukan tinggi badan atau berat badan. Kalau dia tinggi badan, Anda bisa menggunakan meteran, dan itu tidak ada orang yang terlibat dalam itu, bahwa meteran adalah instrumen yang baik untuk mengukur tinggi badan. Tetapi bagaimana dengan kepuasan? Karena kepuasan itu sulit sekali diukur, kita juga sementara kita perlu mengukur kepuasan, maka kita perlu melihat mengukur bagaimana kepuasan. Dan kita akan melakukan banyak sekali metode. Ada orang yang menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging machine misalnya, karena kalau ada orang puas, bagian otak tertentu merah misalnya, itu ada hubungannya dengan kepuasan. Ada juga orang mengukur kepuasan dengan kuesioner, bertanya ke orang itu apakah Anda puas, yang itu kemudian orang merespon dengan sangat puas dan seterusnya. Jadi yang perlu kita lihat di situ adalah banyak sekali instrumen atau metode atau teknik yang orang sudah gunakan untuk mengukur kepuasan. Nah, karena kita perlu mengukur kepuasan, maka kita tinggal mempelajari metode yang sudah yang kita adopsi. Metode itu yang kita gunakan dalam singkatnya adalah Anda boleh membuat framework, Anda boleh menggunakan metode apapun, tetapi Anda perlu memberikan reasoning, memberikan alasan, penjelasan, support background
mendukung kenapa itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Maaf Pak ya. Tadi yang saya tanyakan adalah apakah kita boleh menggunakan framework orang lain, tapi malah jawabannya dari building framework. Tapi ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Boleh saja Anda menggunakan framework dari orang lain. Tapi mungkin ada modifikasi dari framework tersebut. Jadi menggunakan itu karena penelitian memberikan kontribusi. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, saya mau menceritakan sedikit lagi introduction. Saya selalu katakan ke mahasiswa bahwa introduction perlu berisi paling sedikit 3 bagian tersebut, yaitu justification, background, dan object. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang peneliti yang reputasinya besar sekali melanggar aturan main seperti itu. Mereka akan menulis introductions dengan cara yang komplit berbeda, tetapi itu juga diterima orang. Nah, yang ada di slide kita sekarang ini adalah contoh introduction yang ditulis oleh Michael Crichton. Ada yang tahu siapa Michael Crichton? Ada yang pernah mendengar namanya? Ada yang pernah menonton film Jurassic Park? Pernah. Oke, Michael Crichton adalah orang yang menulis novel Jurassic Park. Oke, Michael Crichton publish artikel ini kira-kira tahun, saya kira kalau bukan 79 mungkin 78, saya kira saat itu. Ini adalah artikel yang baik sekali, bahkan sampai hari ini artikel ini masih sangat sering dipelajari. Di sini bagaimana Anda lihat Michael Crichton mengidentifikasi ada masalah yang terjadi dengan dunia publikasi, dan dia coba menemukan alasan kenapa masalah ini terjadi. Oke, dia mulai dengan kalimat bahwa dia bilang most medical communication are difficult to read. Medical communication di sini itu maksudnya adalah artikel-artikel ilmiah. Jadi saat itu orang menggunakan istilah communications, tapi itu artinya artikel ilmiah bidang medik. Sulit sekali untuk dibaca. Sampai saat ini itu masih sangat sulit sekali dibaca. Sederhana sekali, Anda bisa coba ke jurnal ini, New England Journal of Medicine. Anda bisa coba download artikel ilmiah dari situ dan lihat berapa kali Anda harus mengulangi kalimat pertama hanya untuk memahami kalimat tersebut. Jadi sulit sekali untuk dibaca. Nah, itu adalah persoalan. Ini adalah persoalan. Anda lihat bahwa kadang-kadang juga kita menggunakan hanya satu kalimat untuk menjelaskan persoalan. Tapi saat ini sulit sekali untuk kita lakukan. Orang yang kapasitasnya luar biasa mungkin bisa menulis persoalan dengan satu kalimat, tapi sulit sekali buat kita melakukan. Nah, apa yang mau dilakukan oleh si Michael Crichton dijelaskan dalam kalimat kedua, to determine why, untuk menemukan kenapa artikel-artikel ilmiah itu begitu sulit dibaca, maka dia menceritakan metodenya langsung, ya. Maka dia membeli atau mendownload 3 isu. Satu isu itu ada beberapa artikel di situ, 3 isu dari jurnal ini. Kemudian dia mempelajari prosesnya, bagaimana paragrafnya dibuat, bagaimana kalimat ditulis dan seterusnya. Dari situ, kalau Anda membaca artikel ini, Anda akan menemukan alasan-alasan yang dia temukan. Misalnya penggunaan kalimat pasif dan penggunaan istilah teknis yang banyak sekali dan seterusnya. Itu komponen-komponen yang membuat medical communication itu sulit sekali untuk dibaca. Tapi ini adalah contoh yang ekstrim, oke? Dan contoh yang ekstrim ini juga memberikan insight ke Anda bahwa di bagian introduction penting sekali Anda untuk menceritakan masalah, dan hopefully masalah yang Anda ceritakan berhasil meyakinkan orang lain.
Oke. Kita punya contoh yang lain. Ini saya kira Anda pernah mendengar kata double helix. Ada yang sering mendengar kata ini, double helix. Oke, kalau Anda tidak pernah mendengar kata double helix, mungkin Anda pernah melihat gambar begini. Ya, saya kira saya menggambarnya tidak lebih baik. Kira-kira begitu, double helix. Ini adalah mengenai struktur DNA, dipublis tahun 57. Ini adalah artikel ilmiah yang memberikan Nobel Prize pada penulisnya. Nama penulisnya adalah Crick and Watson. Watsonnya berumur 24 tahun saat itu, Crick and Watson. Saat ini mereka, Crick and Watsonnya masih jadi profesor di Harvard. Crick and Watson ini adalah artikel ilmiah publis tahun 57 di jurnal Nature. Pendeknya kira-kira kurang dari satu lembar A4, jadi satu sisi A4, kurang dari itu, kira-kira kira-kira 75% dari satu sisi A4, itulah panjang dari artikel ini. Dan artikel ini memberikan Nobel Prize kepada penulisnya. Nah, ini adalah artikel yang baik sekali. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan artikel ini online supaya Anda bisa mempelajari strukturnya bagaimana kalimat ide itu mengalir dari satu paragraf. Jadi ini adalah artikel yang baik sekali. Oke, sampai di sini kita sudah bicarakan mengenai introductions. Jadi introduction perlu memiliki 3 komponen itu, yaitu justifications, background, dan objective. Oke, hopefully Anda mengingat ini dan menulis hal ini di dalam proposal ataupun tesis S2 Anda. Ada pertanyaan? Kalau sakit panjang kita masuk nggak? Ada pertanyaan? Halo Mas, Ya, saya dengar. Pak, maaf Pak, di tempat saya layarnya dari tadi masih semakin sensif. Sebentar ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Share. Oh. Mungkin ada masalah di sharingnya. Kalau sekarang bagaimana? Halo, Oke Pak, udah muncul Pak. Udah oke Pak. Oh, kelihatannya saya sudah bicara banyak sekali dan Anda tidak melihatnya. Pak, nanti slide-nya ini bisa di-share. Oke, saya share ini. Oh, Tapi oke. Tadi saya hanya menceritakan contoh ekstrim ini dan juga introduction di artikel double helix. Nanti saya share, kemudian kita bisa diskusikan di forum. Oke Pak, makasih. Oke. Kita sudah selesai sedikit lagi. Bagian chapter 3 dari tesis Anda akan berisi metode. Jadi hal yang penting buat Anda adalah Anda perlu memberikan detail yang cukup, sufficient detail dari metode yang Anda lakukan, sehingga pembaca yang ingin mengulangi atau mereproduce penelitian Anda bisa mereka lakukan. Okay. Jika sebagai contoh, jika penelitian Anda melibatkan sampel, Anda perlu menceritakan secara detail bagaimana sampel tersebut diperoleh. Sebagai contoh, Anda saya kira tahu sebenarnya tentang quick count QC. Oke. Jika Anda melakukan quick count, maka Anda perlu menceritakan bagaimana data dari quick count Anda diperoleh. Sebagai contoh untuk quick count, mungkin mereka akan stratifikasi, stratified sampling lebih dahulu. Katakanlah diputuskan bahwa akan
akan diambil 5% untuk sampel. Nah, mereka akan melihat di Jawa, di Pulau Jawa terdapat berapa KPU, di Sumatera ada berapa, TPS, di Jawa ada berapa TPS, dan seterusnya. Kemudian mereka kalikan jumlah TPS di setiap pulau itu dengan 5%, dari situlah mereka dapat jumlah TPS yang perlu disampling. Nah, setelah menentukan jumlah TPS yang perlu disampling, mereka melakukan simple random sampling. Jadi diacak jumlah TPS di Sumatera, kemudian di situ mereka mendapatkan TPS yang perlu diambil datanya secara random. Dan jika Anda melakukan itu, Anda belum menciptakan proses itu dengan baik. Ukuran sampelnya berapa perlu Anda ceritakan, kemudian bagaimana sampelnya. Jika Anda menggunakan questionnaire, umumnya data diperlukan dengan questionnaire untuk mereka yang berada di social science. Anda perlu memberikan detail dari questionnaire Anda, perlu lampirkan questionnaire. Nah, setelah Anda menampilkan semua instrumen itu, Anda juga perlu menceritakan bagaimana data Anda analisis. Jika Anda menggunakan rata-rata, menggunakan statistik atau menggunakan price-cost statistik, apapun juga Anda katakan itu. Setelah mendapatkan data ini, kemudian proses average dilakukan. Proses average, data yang diperoleh akan dihitung statistiknya menggunakan persama. T statistik lebih besar dari ini kami simpulkan ini, indikator kecil dari ini kami simpulkan. Itu kira-kira bunyi dari metodenya. Satu hal yang perlu Anda catat bahwa banyak sekali rekomendasi dosen yang memakai metode flowchart. Jadi rekomendasi saya adalah saat Anda menulis metode, tampilkan flowchart di situ dan jelaskan flowchart. Ada pertanyaan? Pak Ferdi, Ya. maksud flowchart di sini apa ya Pak? Flowchart itu kira-kira bentuknya akan saya gambar di sini. Mungkin Anda mulai dengan kata mulai, kemudian definisi. Mungkin Anda tulis definisi. Kemudian ada definisi masalah, begitu. Nah, kemudian tahap berikutnya apa di sini? Mungkin jika Anda menggunakan dua sampel problem, sampel itu dibagi menjadi dua, satu kontrol sampel, sini satu eksperimental sampel. Mungkin seperti itu, dan seterusnya. Flowchart itu adalah langkah-langkah penelitian dalam bentuk flowchart, dalam bentuk diagram. Flowchart seperti Anda Itu bersifat wajib ya Pak Ferdi? Betul. Pak Ferdi, bersifat wajib berarti ya? Saya begini, tidak ada panduan yang mengatakan itu wajib. Hanya pengalaman saya selama ada 1-2 dosen yang mau ya. Jadi untuk mengamankan Anda, saya rekomendasi untuk membuat itu. Oke, baiklah Pak. Oh ya Pak, satu lagi Pak Ferdi. Ya. Selain flowchart, apakah di tesis juga kita perlu menuliskan plan pengerjaan tesis Pak? Oh ya, betul. Proposal yang baik. Mari kita diskusi mengenai apakah karakteristik dari penelitian yang baik itu. Salah satunya adalah definisi problem yang tajam, definisi problem yang jelas, kemudian sudah melakukan studi literatur, juga mempertimbangkan resources dan time frame. Oke, jadi mesti diyakinkan bahwa data itu diperoleh, waktunya dicukupi dan seterusnya. Kemudian kalau Anda memberikan informasi mengenai time frame dan menentukan chart mungkin bulan ini keinakan data dan seterusnya, itu memberikan indikasi atau indikator bahwa ini adalah proposal penelitian yang baik yang sudah dipikirkan dengan cukup teliti. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya akan mengakhiri slide-nya sebentar lagi, tolong persiapan. Saya skip ini, tapi akan saya berikan ke Anda dan akan kita diskusikan.
Di results, tolong diingat bagian results. Yang harus muncul di result bagian pertama itu adalah pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama. Di bagian di bab 1, saya kira di 1.3 atau 1.4 itu adalah section mengenai pertanyaan penelitian. Anda mungkin memiliki 2 atau 3 pertanyaan penelitian. Ya, Anda mungkin memiliki pertanyaan penelitian 1, pertanyaan penelitian 2, pertanyaan penelitian 3, dan seterusnya. Maka di results-nya Anda susun berdasarkan itu. Pertanyaan penelitian yang pertama Anda jawab dari poin 1, results yang pertama, dan seterusnya. Jadi results ini harus menjawab pertanyaan. Ya. Tolong diingat hal itu. Ketika dosen Anda mengevaluasi proposal Anda atau tesis Anda, dia tidak membaca dari depan ke belakang secara langsung, dia juga melompat-lompat. Dia akan melihat ke pertanyaan penelitian dahulu, kemudian apakah masuk akal atau tidak, lihat literatur studi dan seterusnya. Jika semua mencukupi, dia akan lihat pertanyaan penelitian, kemudian lompat ke bagian cek depan untuk melihat apakah jawabannya ada di situ. Kemudian men-cross check kesimpulannya apakah lain antara pertanyaan penelitian, hasil dan kesimpulan. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada saya akan skip ke bagian yang penting sekali ini. Adalah ini. Tolong pay attention dengan ini. Mahasiswa sering, dan itu normal, untuk kesulitan menemukan topik penelitian. Tapi saya tahu jawaban yang paling sederhana. Anda perlu segera melihat jurnal-jurnal internasional di bidang Anda. Kalau bisa mungkin jurnalnya itu dipublish oleh publisher besar seperti Elsevier. Di website jurnal-jurnal milik Elsevier, mereka punya bagian yang namanya most downloaded article. Most downloaded article adalah artikel-artikel yang sering sekali di-download orang. Itu artinya topik yang dibicarakan di situ adalah topik yang masih baru, yang masih hangat dan masih banyak didiskusikan. Saya rekomendasi, dan saya sering sekali download artikel-artikel yang banyak itu, karena itu juga artikel yang ditulis dengan baik, sehingga banyak sekali yang bisa kita pelajari dari situ. Rekomendasi saya, jika Anda kesulitan menemukan topik penelitian, segera mungkin mencari jurnal-jurnalnya dan melihat bagian most downloaded artikel untuk mendapatkan isu apa yang masih hot dibicarakan saat itu. Ada pertanyaan di sini? Oke, ini bagian kecil, saya kira saya abaikan saja. Ini akan saya jelaskan nanti di forum. Oke, mengenai bibliographic data, ini akan saya berikan ke Anda. Jika Anda menggunakan jurnal artikel, maka informasi ini wajib diberikan. Jika Anda menggunakan tesis, ini adalah informasi yang wajib Anda berikan. Ya, oke, jadi Anda yang perlu yakinkan informasi tersebut. Oke. Fergie, Ya. kalau referensi dari internet Pak, yang seperti kemarin kita bahas, itu gimana Pak ya? Bisa tolong diulangi dari mana? Kalau misalnya referensinya itu dari internet. Dari internet, oke. Iya. Apakah diperbolehkan atau harus berupa jurnal? Saya berharap itu bukan referensi yang paling utama yang Anda gunakan. Itu mungkin referensi tambahan sifatnya kalau Anda mau dari web. In that case, Anda perlu menuliskan, jika Anda punya nama penulisnya, judulnya, yang wajib Anda untuk artikel elektronik seperti itu adalah URL-nya wajib ada, dan tanggal Anda mendownload
artikel tersebut wajib ada. Tapi again, hopefully ini bukan rujukan utama. Saya pahami bahwa jika ini saya tahu banyak sekali web yang punya kualifikasi baik sekali mungkin seperti New York Times dan seterusnya, tetapi itu hanya bersifat tambahan saja. Saya bisa menceritakan nanti alasannya kenapa kita tidak bisa menggunakan itu sebagai rujukan utama. Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa, oke, tidak apa-apa. Oke, ya terima kasih Pak Fergi. Oke, ya ada lagi yang mau menanyakan? Ya, Ya Pak, itu yang di jurnal artikel itu DOI itu apa Pak? DOI itu adalah Digital Object Identifier. Itu adalah nomor yang diberikan ke artikel ilmiah. Nomor itu unik. Kalau kita sudah punya nomor itu, artikelnya pasti bisa ditemukan karena ada search engine yang hanya memberikan DOI saja. Sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau dulu artikel ilmiah itu selalu diprint, dicetak dan ditaruh di perpustakaan. Sudah beberapa tahun, saya bisa bilang 1 dekade terakhir ini, artikel ilmiah yang diprint itu sudah jarang sekali. Nah, artikel itu hanya tersedia secara elektronik. Baik artikel yang bisa di-print maupun tersedia secara elektronik itu bisa diberikan nomor DOI-nya. Makanya walaupun kita berada di tahun 2015, seringkali orang juga mensitasi artikel tahun 2016. Kenapa? Karena artikel itu memang sudah dirilis secara elektronik dan artikel itu sudah memiliki DOI. Jadi itu adalah nomor unik. Kalau kita punya jurnal dan kita mau memiliki nomor DOI untuk artikel-artikel yang dicetak oleh jurnal kita perlu bayar dan itu tidak sangat mahal sebenarnya. Saya kira sekitar $1 per satu nomor DOI yang harus dibayar oleh pemilik jurnalnya. DOI ini kalau Anda punya informasi DOI tolong berikan, karena itu unik dan bisa digunakan untuk trace artikel yang Anda gunakan. Jadi tujuan dari kita mensitasi sesuatu atau memasukkan itu sebagai sumber dimaksudkan supaya jika orang lain mau mengecek langsung ke sumbernya dia bisa menemukan sumber tersebut. Berdasar. Halo? Halo Pak. Halo Pak? Putus koneksi ya? Kayaknya. Halo Pak. Halo? Pak Fergi? Mungkin sama IDC Batam putus, dia putus. Udah Nel? Hadir. Jika kuliah ini selesai, Anda tetap bekerja untuk melanjutkan dan membuat proposal penelitian Anda. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya ingin mengakhiri di sini. Mudah-mudahan berguna apa yang kita diskusikan di sini. Pak Fergi, Ya, kami sudah 2 jam mendengar suara Bapak, tapi kami belum melihat Bapak nih Pak. bisa di-share. saya nggak tahu gimana caranya sebentar ya. Saya agak Coba dinyalakan, Pak. pelajari. Saya Pak Deli udah pengen lihat juga Pak. Saya posting fotonya saja, kalau gitu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pak, share screen foto Bapak aja Pak. Saya posting di forum. Don't worry about that. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan diskusinya di forum. Silakan bertanya.
sepuasnya. Oke, saya kira sudah malam di sini. Maghrib Pak, jam 6 Pak, udah Pak. Oke, saya ucapkan selamat malam dan sholat maghrib saya kira di sana. Iya Pak. Kita akan lanjutkan di forum. Oke. Terima kasih Pak Berapa. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak semuanya. Ferdi. Oke Pak. Have a nice evening. Live. Iya. Mau cari obat Cina nih. Mana obat Cina nih? Sini. minum obat ibu dan anak. Yom. Wes, dah. Bubar. Bubar. Sampai, yes sir. Minum obat Pak, minum obat. Ya nih harus minum obat nih. Mau cari obat dulu nih. Oke, bye. Terima kasih, bye bye semua. Ya. Oh, bubar semuanya, live.